بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi tentang beberapa perawi ya, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya dia termasuk hadis hasan ya. Namun yang dikuatkan, yang dirajihkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi bahwasanya beberapa perawi tersebut digolongkan perawi yang dhaif ya. Seperti Al-Harith ibnu Abdillah Al-A'war, Asim ibnu Dhamrah, Hajjaj ibnu Arta'ah. Kemarin disebutkan Hajjaj ibnu Arta'ah, ada kedhaifan ya, ada kedhaifan, namun tidak sampai yutrak, dalam artian dhaif yasir. Hajjaj ini banyak dalam perawi yang sering dilewati, seperti Hajjaj ibnu Arta'ah, dia dhaif yasir. Ada Hajjaj ibnu Muhammad atau Hajjaj ibnu Muhammad Al-Missisi kalau tidak salah ya. Ya, Hajjaj Al-Missisi, ibnu Muhammad Al-Missisi, termasuk rijal Muslim. Darraj Abu Samah ini dhaif ya. Darraj Abu Samah yaitu Darraj ibnu Sam'an, juga disebutkan dhaif. Darraj Abu Samah ishtadda dha'fuhu idza rawaha an Abil Haytham. Mesti ingat antum faedah ini ya, udah lama ya, kita melewati di buku-buku yang sebelumnya ketika disebutkan di taklik itu Darraj ibnu Sam'an ishtadda dha'fuhu idza rawa an Abil Haytham ya. Di antaranya hadis yang disebutkan dalam Kitab Tauhid ya. Kita masuk ke hadis dhaif. Qala asy-syekh ad-dhaif ma naqasa an darajatil hasan qalilan, yaitu hadis yang turun, yang kurang derajatnya dari hadis hasan sedikit, tidak banyak, nakesnya sedikit. Disebutkan di ta'liq itu wa ahsanu minhu qaulul hafidh fin nukat, dan yang paling bagus dari definisi ini qaulul hafidh fin nukat, definisi al-hafidh Ibnu Hajar dalam an-nukat. An-nukat di sini an-nukat ala kitab Ibnu Salah ya. An-nukat ada beberapa, di antaranya an-nukat liz-Zarkashi, ada an-nukat ala kitab Ibnu Salah. Huwa kullu hadithin lam tajtami' fihi sifatul qabul. Hadis dhaif adalah setiap hadis yang tidak terkumpul padanya sifat qabul. Sifatul qabul ada berapa? Ada berapa, Yepin? Apa itu? Ittisalus sanad, adalatul ruwat, dhabtur ruwat, adamul syudzuz wa adamul illah. Itu sifatul qabul.
disebutkan wa ahsanu minhu ayyuqal, dan yang paling bagus lagi di antara definisinya huwa kullu haditsin faqada syartan min syurutil qabul. Setiap hadis yang hilang padanya satu syarat dari syarat qabul. Jadi tidak mesti dia tajtami atau sifatul qabul, tidak mesti satu saja hilang sudah dikatakan dhaif ya. Kalau sudah tidak terkumpul, tidak ada ittisalus sanad, dhabtur ruwat, adalatur ruwat, itu jelas. Namun satu saja tidak terpenuhi syaratnya, maka hadis tersebut dikatakan dhaif. Dhaif yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini dhaif yasir ya, dhaif munjabir. Dari sisi mana? Dari sisi beliau mengatakan apa? Qalilan. Ya. Kalau banyak sekali nanti dhaifnya syadid. Ya. Antum perhatikan di sini lafaz per lafaz dari keterangan Az-Zahabi. Ya. Beliau menyebutkan qalilan, sedikit, turun dari derajat hasan sedikit. Gitu. Wa min thamma, dan dari sana turut dida fi hadithi unasin, namun di sana diragukan pada hadis beberapa perawi. Jadi ada perawi, nah hadis mereka ini diragukan. Gimana kondisinya? Hal balagha hadithuhum ila darajatil hasani amla? Apakah hadisnya mereka ini sampai pada derajat hasan atau tidak? Jadi ada hadis yang dhaif, ada hadis yang tarik ulur. Ya, antara hasan dan dhaif. Berarti ini hadis berada di ujung-ujung hasan mendekati dhaif atau di atas dhaif. Wa bila raibin fa khalqun katsirun minal mutawassitin fi riwayah bihadzal musabah. Dan tanpa diragukan lagi, banyak dari kalangan para ulama ahlul hadis yang mereka itu mutawassitin, pertengahan dalam menyikapi riwayat seperti ini. Di situ disebutkan ya ikhwan, alladzina yasluh hadithuhum fi syawahid wal mutaba'at kasayil hifadz wal mastur wa man fi hadithihim lin wa man qila fihi nahu hadza, yaitu sekelompok para ulama al-mutawassitin yang tengah-tengah, maksudnya tawassut, dan tidak dhaif langsung dan juga dikatakan hasan ya. Jadi ada periwayat, ada sekelompok perawi yang dia tuh tawassut. Difahami ya bin? Ya. Apa makna tawassut di sini? Ya kondisinya apa? Hadis mereka yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Berarti dhaifnya yasir. Seperti sayul hifdz wal mastur, linul hadis, atau kalau bahasa al-hafidz apa? Makbul. Ya enggak? Nah, ini perawi-perawi yang mutawassitin. Ya, pada periwayatnya tadi. Jelas? Ya. Di sini bisa diambil faedah dari keterangan Al-Hafidz Az-Zahabi ketika beliau mengatakan wabila roibin, tanpa diragukan lagi, fa khalqun katsirun minal mutawassitin fi riwayah bihadil masabah. Tidak diragukan lagi, ada sekelompok banyak sekali perawi-perawi yang mutawassitin, yang berada di tengah-tengah, tidak parah sekali, juga tidak berada pada derajat hasan. Ingat ya, sebagaimana yang kemarin faedah yang sebelumnya, hadis sahih itu kan maratib. Paling kalau anak tangga itu paling tinggi al-mujma' alai. Ya, kemudian turun. Nanti ketemu hasan. Dari hasan juga turun. Nanti ketemu dhaif. Nah, dhaif yang dimaksud siapa? Yang kita bahas ini tadi.
Sa'il hifdz, ya. Yang tarik ulur gitu loh. Nah di sini juga yang di sinilah yang berada kadang perawi-perawinya yang kadang sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan, menghasankan, karena dia tawassutnya tadi. Makanya di sini disebutkan apa? Wa min thamma turuddida fi hadithi unasin. Berarti apa? Betul-betul tawassut dia tadi. Dan wallahu alam ya, yang dhaif yasir seperti ini ya semuanya juga dikembalikan kepada para ulama ya, dalam artian mereka yang mengerti ini derajatnya masih dikatakan dhaif yasir ataukah tidak. Makanya disebutkan di sini alladzina yaslu hadithum fi syawahid wal mutaba'at, itu perawi-perawi yang kondisinya dhaif yasir tadi. Kita lanjutkan. Fa akhiru maratibil hasan hiya awwalu maratibil dhaif. Awal atau akhir tingkatan hasan adalah awal maratib ad-dhaif. Masuk tadi kan? Hasan ketemu dhaif. A'ni ad-dhaif alladhi fi sunan wa fi kutubi fuqaha. Itu dhaif yang ada pada sunan dan dalam kitab-kitab ahli fikih. Warwatuhu laisu bil matrukin. Perawinya bukanlah orang-orang yang matrukin. Nah dari sini ya ikhwan, kita udah bisa ambil kesimpulan di keterangan Az-Zahabi, ini perawi-perawi ini adalah perawi yang bukan matrukin, kabni lahi'ah. Makanya kadang kita jumpai ada hadis yang diamalkan oleh para ulama, mungkin dia menganggap itu sahih. Iya enggak? Contoh misalkan hadis Ibnu Lahiyah, ad-du'a mukhul ibadah, yang ma'ruf di al-usul ats-tsalatsah. Yang kita ketahui hadis ini apa? Dhaif kan? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kira-kira yahtaj bi haditsil dhaif? Belum tentu. Bisa jadi beliau menganggap ini berada pada hadis yang hasan. Karena kondisinya tingginya derajat dhaifnya tadi sudah mendekati hasan seperti Ibnu Lahiyah. Itu kan dhaifnya kenapa? Sebabnya kan ada an-anah Ibnu Lahiyah ya kan? Wa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, wa Abi Bakar ibn Abi Maryam. Ya, di situ disebutkan Abdullah ibn Lahiyah ibni Uqbah al-Hadrami Abu Abdurrahman al-Misri. Al-kalam fi riwayati wa haluhu kathir. Ya. Wa fassaltuhu wa haqqaqtuhu fil maniyah wal amal. Walillahil hamdu wal minna wa hasiluhu annahu dhaifun yu'tabaru bi hadithi fa hasab. Kesimpulannya dhaif, namun hadisnya bisa dijadikan apa? I'tibar, penguat. Wa amma man ra'a anhu min usulihi kal abadilah, adapun orang yang meriwayatkan dari beliau dari abadilah ya, seperti Abdullah bin Mubarak wa Abdullah bin Yazid al-Muqri wa Abdullah bin Wahab wa nahwi fa inna ma riwayatum anhu aqwa min riwayati ghairihim wa la yazalu fil ahwal ka hadi kullihim hadithuhu fi syawahid. Hadha huwa tarjih Syekhina al-Imam al-Wadi'i. Jelas ya ikhwan? Intinya gini ya ikhwan, Abdullah ibn Lahiyah ini tarik ulur dari kalangan perawi. Kalau yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i,
Beliau lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwasanya Abdullah ibnu Lahiyah itu dhaif min qablu wa min ba'du, sebelum kitabnya terbakar ataupun setelah kitabnya terbakar dhaif. Al-masalah khilafiyah ikhwan berkaitan dengan Abdullah ibnu Lahiyah ini tadi. Apakah sebelum kitab dia terbakar itu dia dhaif atau tidak? Syekh Mukbil lebih menguatkan dhaif dari sebelum kitabnya terbakar. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Ada faedah ya ikhwan berkaitan dengan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Qad ajma'a ahlul ilmi bin naql ala tad'ifi akhbarihi wa laysa huwa bihujjatin fi ma yanfaridu bihi. Wa qala Ibnu Jauzi ajma'u ala dha'fi. Dhaif ya. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Wa Abi Bakar ibnu Abi Maryam al-Himsi. Di situ disebutkan Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abi Maryam al-Ghassani asy-Syami. Kata Al-Hafidz fi Talkhis qala al-musannif afwan Az-Zahabi ya qala al-musannif fi Talkhis wahid. Apa ya Talkhis? Tahu antum karya Az-Zahabi? Nggak tahu. Nggak sama-sama. Ana taunya Az-Zahabi itu punya Al-Kashif tentang perawi, Al-Kashif. Yang satunya lah Mizan. Ya. Ya, Mizanul I'tidal ya. Mizanul I'tidal. Atau Lisanul Mizan ya. Punya Lisanul Mizan ya. Yang punya Ibnu Hajar kan Mizanul I'tidal. Al-Kashif Syiar A'lamun Nubala Talkhis wallahu alam. Wa qala fi Syiar la yablugh hadithuhu rutbatal hasni atau husni. Hadisnya tidak mencapai derajat hasan. Qultu la li dzatihi wa la li ghairihi fa huwa matrukul hadits. Kalau Syekh Ali Ar-Razi mengatakan apa? Dhaifnya parah. La li dzatihi wa la li ghairihi fa huwa matrukul hadits fa dzikrul muallif huna lahu huna la yusallam. Jadi tidak bisa diterima ya. Li'annahu nassa ala dzikri ghairil matrukin wa hadza minal matrukin wa qad sarraha Darqutni bi tarkihi kama fi su'alat al-Barqani. Intinya Abu Bakar ibnu Abi Maryam digolongkan matrukin. Ya. Digolongkan matrukin. Ya, ini oh ya. Talkhis terhadap taklik terhadap komentar terhadap Mustadrak Al-Hakim itu ya. Ya. Talkhis itu taklik terhadap Mustadrak, komentar beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim ya. Nah, ini perawi yang disebutkan ini ya dalam artian maksud dari Al-Imam Az-Zahabi dia ini dhaif yasir. Jadi tidak ditolak juga, tidak ditolak secara mentah, juga tidak diterima secara mentah-mentahan. Jadi dijadikan yaslu fi syawahid wal mutaba'at. Ya. Makanya digolongkan mereka perawi yang mutawassitin. Tidak dibuang, tidak diterima secara utuh. Ya. Wa Faraj ibnu Fadalah At-Tannuhi Al-Himsi. Qala al-musannif fil Mughni dha'afu wa qawahu Ahmad wa Rishdin ibnu Sa'ad ibnu Mufri Abul Hajjaj al-Misri dha'ifun ma'a salahin fihi wa ibadah wa qala an-Nasa'i matruk. Rishdin ibnu Sa'ad, ingat ini sering ya, Rishdin ibnu Sa'ad
Ini disebutkan dhaif, namun dia dikenal orang yang saleh, orang yang ahlu ibadah. Jelas ya ikhwan? Ya, di sini ada faedah ya ikhwan, beda antara kesalehan dengan kekuatan, kebobatan. Itu tidak bisa dibawa, oh dia orang yang soleh, dia yang ingin, tidak. Karena ini bab riwayat, butuh orang-orang yang kuat hifadznya. Jadi kalau cuma sekadar mengandalkan kesalahan dia orang yang soleh, itu belum dicukup di kalangan ahlul hadis, karena butuh babat, kecerdasan, kekuatan hafalannya. Rashdin Ibnu Sa'ad Abul Hajjaj Al-Misri ini dhaifun ma'a salahin fihi wa ibadah. Kemudian wa khalqin katsirin, ya. Disebutkan di situ kata beliau, in syi'ta atazawwud min ma'rifatihim fanzur al-mizan, mizanul i'tidal, wal lisan. Mizanul i'tidal punya siapa? Az-Zahabiyah. Lisanul Mizan punya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini beda dengan tahdzibut tahdzib ya. Kalau tahdzibut tahdzib itu lebih ke perawi-perawi yang ada dalam kutubus sittah, yang dia perawi-perawi yang nyampur, ada yang majruh, ada yang tidak dijarah, yang thiqah juga ada. Kalau ini lebih condong ke perawi-perawi yang majruhin, ya. Wa qablahuma ad-du'afa lil Uqaili wal Kamil li Ibni Adi. Wanzur lil faidah tasmiyah majmu'atin minhum fi syurutil a'immah lil Imam Ibni Mandah. Syurutil a'immah li Ibni Mandah. Wallahu alam, kalau di maktabah ini ada Syurutul a'immah al-khamsah kalau tidak salah. Di sini sebutkan Ibnu Mandah, kalau tidak salah ada judulnya di maktabah kita, Syurutul A'immah. Kemudian selesai dhaif ya, kita masuk ke yang berikutnya, al-matruh. Al-matruh atau istilah lain matruk. Al-matruh istilah lain matruk. Huwa man hatta an rutbati dhaif, sesuatu yang lebih rendah dari derajat dhaif. Nah, situ disebutkan ya ikhwan, hadzal naw' min zawaidil muallif ala Ibni Daqiq al-Id. Jenis ini tambahan dari Az-Zahabi terhadap Iqtirah Ibnu Daqiq al-Id. Bal ala Ibnu Salah fil Ma'rifah, bahkan tambahan terhadap keterangan Ibnu Salah. Wa tabi'u al-Hafidz fi Nuzha wa qala as-Sakhawi fi Fathul Mughith yaqa'u fi kalamihim al-matruh huwa ghairul mawdu' jazman. Matruh bukan maudhu' ya ikhwan, tapi di bawah dhaif. Wa qad athbatahu Az-Zahabi naw'an mustaqillan wa 'arrafahu. Wa qala syekhuna yakni Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz yakni Ibnu Hajar, siapa? As-Sakhawi mengatakan Ibnu Hajar, wa huwa al-matruk fi tahqiq, yakni alladzi zadahu, yang ditambahkan itu adalah matruk, yakni alladzi zadahu fi nukhba wa tawdihuha, yakni qultu wa qad afradtuhu walillahil hamdu bi bahsin mufradin mujallalan bi fawaid jalilah fi risalah samaitu al-aqdul masbuk fi ma'rifatil matruk. Itu karyanya Syekh Ali Ar-Razihi ini tadi. Kata Az-Zahabiyah, huwa man hatta an rutbati dhaif. Namun di sini ada faedah, hadzal had ghairu jami'in wala mani'. Wasawab ayuqal huwa man ma tafarrada bi rawin muttaham bi ayyakuna hadithu mukhalifun lil qawaid al-ma'lumah aw man ghalaba ahli al-ghalat aw al-fisq aw al-ghaflah
Wa summiya matruhan li anna ittiham ar-rawi bil kadzib ma'a tafarrudihi la yasughul hukmu alaihi bil wada'. Wa manzilatu hadzal naw' baina ad-dha'if alladhi dha'afuhu khafif wal mawdu'. Jelas ya ikhwan? Sehingga matruh tadi antara dhaif dan mawdu'. Ya. Istilahnya dhaifnya apa? Dhaif syadid ya. Dhaif syadid. Dia bukan dhaif yang khafif tapi dhaif parah. Adapun definisinya apa? Ma tafarrada bi rawin muttaham. Perawinya yang sudah muttaham tafarrud dia. Dan juga hadisnya apa? Mukhalif lil qawaid al ma'lumah. Au ghalaba ahli al ghalat. Awil fisqu, awil ghaflah. Wa yurwa fi ba'dil masanid at-tiwal wa fil ajza. Diriwayatkan matruh ini juga banyak dalam sebagian masanid, musnad yang panjang, dan juga fil ajza, juzuk itu tipis dia ya, bab ini misalkan, itu namanya juzuk. Bal wa fi sunan Ibnu Majah, bahkan juga ada dalam sunan Ibnu Majah. Lihat ya, ini namanya mu'allik mengomentari mu'allik ya, muhakkik mengomentari muhakkik. Jadi Az-Zahabi mengatakan bal wa fi sunan Ibnu Majah ya, bal wa fi sunan Ibnu Majah. Qala Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia punya ta'liq terhadap Al-Muqidhah, namun wallahu alam ta'liq dia, nuskhonnya dia agak termasuk yang kurang bagus juga ya. Kaidahnya itu nuskhoh itu semakin lama pasti datang semakin lengkap. Dia mengatakan kadza fil asl, maksudnya fil asl itu pada nuskhonya Az-Zahabi. Namun bal ini istimalul khati, syai', kesalahan yang sudah banyak nyebar. Waqa'a fi kalamil ulama qadiman wastamara ila yaumina hadza. Wa wajhul khata' fihi anna bal harfu atfin, bal itu huruf ataf, wal waw harfu atfin pada lafaz bal wa fi, gitu loh. Difahami? Jadi sisi khotoknya di sana. Masa huruf atafnya dua gitu loh. Fala yadkhulu harful atfi ala mithli fayan bai hadzful waw. Maksudnya beliau, kata Abdul Fattah Abu Ghuddah ya, bal fi sunan Ibnu Majah itu yang bagus. Faham? Jelas ya, Faroni? Kata Syekh Ali Ar-Razihi, qultu wa qad akhta'a fi hadza. Keliru juga dia Abu Ghuddah dalam masalah ini. Fabal, maka bal huna laisat harfa atfin bal hiya lil idrab fahasab. Bahkan bal itu bukan huruf ataf tapi dia idrab. Ya. Ya ikhwan, untuk di Yaman ya, mimbabil faedah untuk kita semua, masyayikh di Yaman itu walaupun dia pakar mustalah, jangan antum kira nggak ngerti bab akidah. Syekh Al-Razi ini juga ngajar tauhid ya. Apa yang menyebabkan mereka? Ya karena marokis di Yaman itu bukan seperti fakultas kampus. Antum kalau di kampus ya babnya antum ngajar fikih, usul fikih itu aja antum di kampus. Antum kalau misalkan di Saudi Arabia, antum ngajar di kampus usul fikih di jamiah, belum tentu antum bisa ngajar buka di masjid-masjid. Ya. Karena semuanya diatur oleh hukumah daulah. Nah, kalau di Yaman, antum di Marokis, antum mau buka pelajaran mustalah. Yang kita saksikan dulu seperti Syekh Yasin Al-Adani, beliau bab akidah. Beliau ngajar usul fikih. Beliau kadang ngajar nahwu, ada juga. Ya. Banyak, bahkan kita jumpai ya seperti dulu di zaman anak ada namanya Anis Al-Muhandis, Syekh Anis Al-Yafi'i, beliau babnya nahwu tapi beliau juga ngajar mustalah dan mumpuni ya, mumpuni. Beliau ngajar juga bab akidah, bab fikih gitu loh.
Jadi ya ketika beliau mengomentari seperti ini bukan berarti wah antum udah fannya itu tadi. Enggak. Mereka juga kadang ngajar di buku-buku yang lain. Makanya kalau antum lihat di Telegram masing-masing masyayikh ini punya durus di setiap pelajaran. Bal huna laysat harfa fabal huna laysat harfa atfin bal hiya lil idrab fahasab bi annaha lam tastawfi syurutal atfi biha. Ya. Unzur awdahul masalik. Bal wa fi sunan Ibnu Majah wa Jami' Abi Isa. Di situ disebutkan Ibnu Majah wa Muhammad ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwaini. Amma sunanuhu faqala Ibnu Rusyaid Al-Fihri. Tafarrada bi ikhraji ahadits an rijalin muttahamin bil kadhib wa saraqatil ahadits. Wa ba'du tilkal ahadits la tu'raf illa min jihatihim mithlu Habib Ibnu Abi Habib katibu Malik wal Ala ibni Zaid wa Daud ibn al-Muhbir wa Abdul Wahhab ibn al-Dhahhak wa ghairuhum. Jadi dalam Sunan Ibnu Majah ada perawi-perawi yang muttaham bil kadzib. Ya. Nah, beliau Ibnu Majah bersendirian mengeluarkannya. Maksudnya apa? Dalam kitab tersebut ada orang-orang tidak ada yang mengeluarkan perawi-perawi ini. Ibnu Majah mengeluarkan gitu loh. Faham? Nyambung? Nah, makanya kalau dalam tingkatan Ibnu Majah ini digolongkan tingkatan berapa? Terakhir kan? Bahkan sebagian masyayikh ada yang yufaddil Sunan Daruqutni. Gitu loh. Jadi kalau tingkatannya mereka mengatakan Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebagian tidak terima Ibnu Majah digolongkan tingkatan ke-6. Bahkan ada yang mengatakan Daruqutni lebih layak. Kenapa? Karena ada perawi-perawi yang seperti ini tadi. Wa Jami' Abi Isa Sunan At-Tirmidzi di situ disebutkan Abu Isa huwa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah qala al-musannif ya, an jami'ihi in hattat rutbat Jami' At-Tirmidzi an Sunan Abi Daud wan Nasa'i li ikhraji haditsil maslub. Siapa maslub di sini? Muhammad dan wal Kalbi Muhammad ibnu Sa'id al-Maslub. Ya. Wa amsalihima qala al-Hafiz Ibnu Rajab la a'lamu kharaja an muttaham bil kadhib muttafaq ala ittihamihi haditsan bi isnadin munfarid illa annahu qad yukhrij haditsan marwiyan min turuqin aw mukhtalafan fi isnadihi wa fi ba'di turuqi muttaham wa ala hadzal wajh kharaja hadits Muhammad bin Sa'id al-Maslub wa Muhammad ibnu Sa'id al-Kalbi. Qultu wa Ibnu Rajab min ahli al-istiqa' la siyama li Jami' At-Tirmidzi. Jelas kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, aku tidak mengetahui kalau keluar dari Tirmidzi tersebut ada perawi yang muttaham bil kadzib muttafaq ala ittihami. Ya. Hadisan bisnadin munfarid. Tidak ada. Ya, yang ada cuma apa? Terkadang beliau meriwayatkan ada hadis yang diriwayatkan dari berbagai macam jalan atau mukhtalaf fi isnadihi atau sebagian jalannya muttaham. Wa ala hadza kharaja hadis Muhammad bin Sa'id al-Maslub wa Muhammad bin Sa'id al-Kalbi. Difahami? Itu alasannya. Jadi agak masih mending tadi ya. Agak masih mending dibandingkan Sunan Nasa'i. Dalam artian tidak ada perawi yang apa? Ittifaq ulama ala ittihamihi. Gitu loh. Dan juga tidak ada sanadnya yang muttaham semua. Paling ada sebagian ba'du turuqihi muttaham, sebagiannya enggak gitu loh. Di sini disebutkan mithlu Amr ibn Shimr an Jabir al-Ju'fi anil Harith an Ali. Amr huwa ibn Shimr al-Ju'fi al-Kufi ajma'u ala jarhihi. Qala al-musannif fil Mughni tarakahu ad-Daruqutni wa ghairuhu wa kana syi'iyyan jabalan. Syiah. Qala Sulaimani
kana yadha'ul hadits lirawafid. Wa qala al-Hakim kana katsirul mawdu'at an Jabir al-Ju'fi wa laysa yarwi tilkal mawdu'at ghairuhu. Sampai-sampai Al-Hakim mengatakan apa? Banyak hadis maudhu dia riwayatkan dari Jabir al-Ju'fi dan tidak ada yang meriwayatkan selain dia. Jabir al-Ju'fi, Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi, kadzdzabul jumhur wa kana rafidhiyan. Anil Harits, Harits siapa nih? Harits yang sebelumnya, Harits al-A'war, Harits al-A'war. An Ali, dari Ali sahabi ya. Ada faedah di situ. Walaysa fi tuhfatil asyraf wala fi ithafil mahara bihadza sanad haditsun wahid. Ada faedah, tidak ada dalam tuhfatul asyraf, tidak ada pula disebutkan dalam ithaful mahara dengan sanad ini satu hadis. Wa dzakara al-Hakim fil ma'rifah anna hadzal silsilah auha asanid ahli bait. Jadi auha asanid ahli bait. Amr ibn Shimar an Jabir al-Ju'fi an al-Harits al-Awar an Ali bin Abi Thalib. Berarti mereka semua ini ahlul bait ya ikhwan. Tapi dikatakan apa? Auha al-asanid. Kalau yang kemarin kita pernah lewati ahlul bait, hadis masalah tauhid, yang kisahnya Zainal Abidin itu, dari bapaknya, terus dari kakeknya, dari Ali, dari Rasulullah SAW. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya. Masih ingat antum? Ketika ada yang nyelip di nyari celah-celah untuk masuk ke kuburan Rasul, dilihat oleh dia. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar dari bapakku, dari kakekku, dari Nabi SAW. Kemudian kasadaqah ad-daqiqi, sadaqah ad-daqiqi wa farqad as-sabakhi. Sadaqah Ibnu Musa ad-Daqiqi Abul Mughirah dhaifun dha'afahu jama'ah wa qala Daruqutni matruk. Wa farqad huwa Ibnu Yaqub as-Sabakhi dhaifun dha'afahu al-jumhur. Murrah at-Tayyib, Murrah Ibnu Syurahil al-Hamadani atau al-Ahmdani Kufi, Al-Hamadani Kufi, thiqatun abid ya. Lakinnahu lam yudrik Abu Bakar. Oh, dia thiqah ya ikhwan, tapi tidak berjumpa dengan Abu Bakar. Qalahu al-Bazzar fil Bahri az-Zakhar. Wa anfarada at-Tirmidzi anil ummahat as-sitt bi ikhraji haditsin wahid lahu wa lafdhuhu la yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala namam. Wa huwa bi'ainihi fi ithafil mahara wa laysa bi yujad siwahu fihi. Wa dzakara al-Hakim fil ma'rifah anna hadhihi silsilah hiya auha al-asanid ila Abi Bakar as-Siddiq. Kemudian wa Juwaybir an ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Juwaybir Ibnu Sa'id dhaifun jiddan wa ad-Dhahhak Ibnu Muzahim saduqun yursilu katsiran. Wa qala Syu'bah lam yasma' min Ibnu Abbas syai'an. Dhaif ya ikhwan. Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim lam yasma' an Ibnu Abbas. Wa laysa bihadza sanad fi tuhfa wala fi al-ithaf syai'un. Unzur li tafsilil qaul anha fi kitabi at-taysir li ma'rifatil masyhur min asanid kutubi tafsir. Jadi kalau antum ketemu Dhahhak an Ibnu Abbas, dhaif ya ikhwan ya. Hafiz Ibnu Umar Al-Adani, Hafiz Ibnu Umar Al-Adani anil Hakam Ibni Aban an Ikrimah. Hafiz Ibnu Umar Al-Adani, di situ disebutkan Hafiz dhaiful hadis wal Hakam saduq wa Ikrimah thiqatun wa laysa bihadza sanad an Hafiz ila ghairihi ghairu haditsin wahid infarada bihi Ibnu Majah bi lafzi man jahada ayatin minal Qur'an faqad halla darbu unuqihi. Wa ashbahu dzalika minal matrukin
Hafiz dhaif hadis ya ikhwan. Hafiz Ibnu Umar Al-Adani. Di sana ada Hafiz Ibnu Ghiyath. Ada Hafiz Ibnu Umar, ada Hafiz Ibnu Ghiyath. Seingat ana yang Hafiz Ibnu Ghiyath perawi Bukhari. Wa ashbahu dzalik minal masrukin. Wa talfa itu orang-orang yang hancur, binasa artinya ya kan, dhaif ya. Talfa maknanya halka. Talaf, halka. Wa ba'dhum adall min ba'dhin. Sebagian mereka itu ada yang lebih sesat dibanding yang lainnya. Ya. Wallahu alam. Jelas ya, kawan? Ya. Ini faedah pagi ini yang bisa kita ambil. Masih ada waktu, mungkin ana mau baca kitab yang sifat salat yang disebutkan. Jelas ya? Itu faedah berkaitan nama-nama perawi tadi. Intinya pembahasan kita pagi ini ada yang namanya matruh. Matruh tadi di bawah dhaif, di atas maudhu ya. Nanti baru masuk ke maudhu. Apa faedah sebenarnya mengerti tingkatan ini tadi? Manfaatnya diantaranya untuk mengenali syawahid wal mutaba'at ya. Dan juga dalam bab murajjihat. Dalam bab murajjihat itu terkadang tingkatan seperti ini dibutuhkan juga. Al-muhim ya ikhwan, dalam belajar ini tadi bukan, kalau anak pribadi ya tidak muluk-muluk, minimal kita membaca buku para ulama itu faham ya, itu penting. Kalau mau mentarjih, mentakhrij, mentahqiq, usul fikih juga mengeluarkan fatwa, qaul jadid dan yang lainnya, tidak usah lah ya. Antum memahami kalam ulama saja belum tentu faham, apalagi mengeluarkan qaul ya. Ingat, al-barakah ma'a akabirikum. Ada para ulama, ikuti ya. Ingat, al-barakah ma'a akabirikum itu adalah kepada para ulama ya. Anda katakan kepada para ulama, bukan kepada asatidzah wa du'at. Ini tanbih ya. Ada sebagian kalam salaf, mereka juga dikatakan akabir adalah orang-orang yang menunjukkan kepada akabir. Dia bukan akabir, tapi dia menjadi perantara menuju akabir ya. Sekarang kadang hulu kita ini ya, ustadz dikatakan kibar, ulama, enggak ya. Mereka thalabatul ilm, duat, diambil faedah, namun keberkahan tetap berada pada para ulama yang rasikhin